di sini saya akan menjelaskan distribusi peluang diskrit yang pertama, yaitu distribusi Bernoulli. Di sini distribusi Bernoulli adalah salah satu jenis distribusi peluang diskrit yang paling mendasar. Distribusi ini bersumber dari percobaan Bernoulli, yaitu sebuah eksperimen acak yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Dengan rumusnya yaitu P X sama dengan X sama dengan P dipangkatkan X dikali dengan 1 kurang P dipangkatkan 1 kurang X. Di sini kita langsung masuk saja pada contoh soalnya, yaitu suatu percobaan dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah lampu menyala atau tidak ketika tombol ditekan. Peluang lampu menyala adalah 0,8. Di sini kita akan menentukan 3 hal, yaitu probabilitas lampu menyala atau X sama dengan 1, probabilitas lampu tidak menyala atau X sama dengan 0, dan rata-rata dan juga variansi dari contoh soal berikut ini. Di sini kita akan masuk saja langsung ke contoh soalnya. Di sini kita masuk langsung ke perhitungan manualnya. Yang pertama diketahui yaitu P sama dengan 0,8, yaitu peluang sukses lampu menyala tersebut. Dan yang kedua, X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, yaitu peluang lampu menyala atau tidak menyalanya. Yang pertama kita mencari probabilitas lampu menyala atau X sama dengan 1. Di sini kita langsung masukkan ke rumusnya dengan P X sama dengan 1, yaitu 0,8 dipangkatkan 1, yaitu X-nya, lalu dikalikan dengan 1 kurang 0,8 dipangkatkan 0. Kenapa dipangkatkan 0? Karena 1 dikurangi X, sedangkan di sini X-nya kan nilainya itu kan 1, jadi 1 dikurangi 1 yaitu 0, sama dengan 0,8. Yang kedua, kita mencari probabilitas lampu tidak menyala atau X sama dengan 0. Kita langsung masukkan ke rumusnya, sama dengan 0,8 dipangkatkan 0, X-nya itu dikalikan dengan 1 kurang 0,8 dipangkatkan 1. Kenapa 1? Karena 1 dikurangi 0 yaitu 1, sama dengan 1 dikali dengan 0,2. Hasil dari 1 kurang 0,8 sama dengan 0,2. Yang ketiga, di sini kita akan mencari rata-rata dan variansi. Di sini rata-rata atau minnya itu sama dengan P sama dengan 0,8. Kemudian variansinya itu sama dengan P dikalikan 1 kurang P sama dengan 0,8 dikalikan 0,2, itu hasil dari 1 kurang 0,8 sama dengan 0,16. Di sini kita langsung saja ke software R-nya untuk menguji apakah hasil perhitungan manual kita sama dengan hasil dari software R ini. Kita langsung saja masuk ke file dan tekan new script. Pertama kita masukkan untuk parameternya, yaitu P kurang dari kurang. Di sini tanda dari kurang ini untuk memasukkan variabelnya. Kita langsung running. Selanjutnya kita masukkan kedua probabilitas tersebut, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Kita langsung saja running. Dan kita masukkan probabilitas yang kedua, yaitu 0. Nah, di sini kenapa size-nya itu tetap sama dengan 1? Karena di sini hanya ada satu percobaan. Kita langsung saja running. Selanjutnya kita akan mencari mean dan variansinya. Kita running dan masukkan variansinya. Tanda bintang ini untuk menandakan perkalian. Kita running. Nah, selanjutnya untuk menghasilkan output dari masing-masing ini, kita akan menggunakan sintaks seperti berikut ini. Kita langsung saja Ctrl R. Nah, didapati yang pertamanya itu untuk probabilitas yang pertama itu didapati 0,8. Kita lanjut untuk yang kedua. Ctrl R. Didapati yang kedua itu juga sama 0,2. Selanjutnya, untuk mencari min-nya. Kita Ctrl R. Nah, didapati min-nya itu 0,8. Selanjutnya, kita mencari variansinya. Didapati variansinya itu sama, yaitu 0,16.
Kesimpulannya yaitu hasil dari software app ini mendapati hasil yang sama dengan perhitungan manualnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada distribusi binomial. Jadi, distribusi binomial adalah salah satu jenis distribusi yang paling sering digunakan. Distribusi ini mengukur jumlah keberhasilan atau sukses yang terjadi dalam serangkaian percobaan Bernoulli yang dilakukan secara berulang-ulang dan independen. Rumusnya adalah Px sama dengan K sama dengan kombinasi NK dikali P pangkat K dikali 1 kurang P pangkat N kurang K. Yang dimana N itu adalah jumlah percobaan, K merupakan jumlah keberhasilan yang dicari, P merupakan probabilitas keberhasilan, dan 1 kurang P adalah probabilitas kegagalan. Kita masuk pada contoh soalnya. Sebuah koin dilempar 5 kali. Tentukan probabilitas bahwa koin akan menunjukkan sisi gambar G sebanyak 3 kali. Diketahui jumlah percobaan atau N sama dengan 5, sukses atau P sama dengan 0,5 karena koin fair. Selanjutnya probabilitas kegagalan atau 1 kurang P sama dengan 0,5. Langkah awalnya, perhitungan manual kita masukkan rumus, yaitu Px sama dengan K, sama dengan kombinasi NK dikali P pangkat K, dikali 1 kurang P pangkat N kurang K. Sama dengan masukkan nilai N yaitu 5, nilai K yaitu 3, jadi kombinasi 5, 3, dikali 0,5 pangkat 3, dikali 0,5 pangkat 2. Sama dengan 5 faktorial, dikali 0,125 dikali 0,25. Sama dengan 10. 10 didapat dari 5 faktorial diper 3 faktorial dikali 2 faktorial, di mana 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Selanjutnya, 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dapat dibagi, jadi 3 faktorial dibagi 3 faktorial hasilnya 4. Diper 2 dikali 1, 4 dapat dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2, jadi 5 kali 2 hasilnya adalah 10. 10 dikali 0,125 dikali 0,25 adalah 0,3125. Nah, selanjutnya untuk sintaksnya, pertama kita buka aplikasi R. Setelah buka aplikasi R, kita masuk ke file, setelah itu new script. Lanjut kita ketik sintaksnya. Selanjutnya kita masukkan sintaksnya yaitu dbinom buka kurung 3, size sama dengan 5, probability sama dengan 0,5 tutup kurung Ctrl R. Dapat dilihat hasilnya pada aplikasi R yaitu 0,3125. Jadi karena perhitungan pada aplikasi R dan juga pada perhitungan manual hasilnya sama, jadi jawabannya adalah benar. Baik, kita masuk pada yang pertama yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah suatu distribusi peluang dalam statistika dan teori probabilitas yang digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian atau peristiwa dalam suatu interval waktu, jarak, luas, atau ruang tertentu. Rumus dari distribusi Poisson sendiri yaitu peluang X sama dengan K sama dengan E pangkat negatif lambda dikali dengan lambda pangkat K dibagi dengan K faktorial. Yang dimana keterangannya K sama dengan jumlah kejadian, lambda sama dengan rata-rata kejadian per interval, dan nilai dari E sama dengan 2,71828. Kita masuk pada contoh soal yang pertama yaitu pada distribusi Poisson. Sebuah rumah sakit menerima rata-rata 3 pasien gawat darurat setiap jam. Berapakah peluang bahwa dalam 1 jam akan datang tepat 5 pasien? Diketahui lambda sama dengan 3, X sama dengan 3. Kita gunakan rumus, peluang X sama dengan 5 sama dengan E pangkat negatif 3. Negatif 3 ini merupakan yang tadi persis pada rumus E pangkat lambda. Jadinya E pangkat negatif 3 kali 3 pangkat 5. Diper dengan 5 faktorial.
Yang pertama kita menghitung nilai E pangkat negatif 3 yaitu 0,0498. Selanjutnya kita menghitung 3 pangkat 5, yang dimana 3 pangkat 5 ini hasilnya 243 merupakan hasil kali dari 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Kemudian yang ketiga itu menghitung 5 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan 120 didapat dari 5 kali 4 kali 3 kali 2. Jadi, peluang X sama dengan 5 sama dengan 0,0498 dikali dengan 243 dibagi dengan 120. Yang dimana ini merupakan E pangkat negatif 3, ini merupakan 3 pangkat negatif 5, dan 120 merupakan hasil dari 5 faktorial. Peluang X sama dengan 5 sama dengan 12.114 dibagi 12,1014 dibagi dengan 120 sama dengan 0,100845. Jadi peluang datang tepat 5 pasien itu sama dengan 0,1008 atau ketika diubah menjadi presentasinya yaitu 10,08%. Berikut merupakan sintaksnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada software R. Kita ketik sintaks yang tadi. Lambda spasi shift kurang dari kurang spasi 3 enter, variabel x-nya x spasi kurang dari kurang spasi 5 enter, prop spasi kurang dari kurang spasi the voice shift dalam kurung x, lambda shift tutup kurung enter, prop. Setelah itu kita blok semua, kita Ctrl R, maka output yang keluar yaitu 0,100888. Jadi kesimpulannya itu secara hitungan manual dan melalui software R, nilai yang dihasilkan sama. Selanjutnya kita masuk pada distribusi seragam distrik. Distribusi seragam distrik adalah distribusi probabilitas di mana setiap nilai yang mungkin memiliki peluang yang sama persis untuk terpilih. Ciri utama yaitu seragam atau semua hasil punya probabilitas yang identik. Kedua, distrik atau nilai yang mungkin adalah bilangan terhitung dan terpisah. Berikut konsep dasar distribusi seragam distrik. Jika ada n kemungkinan hasil yang sama, maka satu probabilitas setiap hasil. Dengan rumus P X besar sama dengan X sama dengan 1 per N, X sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Kedua, rata-rata atau min. PX sama dengan 1 tambah 2 tambah sampai N bagi dengan N sama dengan N tambah 1 bagi 2. Ketiga, variansi. Var X sama dengan N kuadrat kurang 1 bagi 12. Jadi itu adalah rumus umum untuk distribusi seragam distrik. Di sini kita memiliki contoh, seorang guru melempar dadu 6 sisi yang adil. Tentukan probabilitas munculnya angka 2 dan probabilitas muncul angka genap. Distribusi ini adalah distribusi seragam distrik karena semua angka memiliki peluang yang sama. Di sini kita akan melakukan dua perhitungan yaitu penyelesaian manual dan menggunakan sintaks R. Pertama, penyelesaian manual. Diketahui bahwa dadu memiliki 6, jadi N sama dengan 6. Dan hasil yang mungkin akan keluar yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini kita diminta untuk tentukan probabilitas muncul angka 2 dan probabilitas muncul angka genap. Jadi 1 probabilitas munculnya angka 2. Sesuai dengan rumus yaitu P, X besar sama dengan 2 sama dengan 1 per 6. Hasil dari 1 per 6 yaitu 0,1667. Kenapa 1 per 6? Karena sesuai dengan rumus 1 per N dan N adalah 6. Yang kedua, probabilitas muncul angka genap. Angka genap dari 1 sampai 6 yaitu 2, 4, dan 6. Jadi, P X besar sama dengan 2 atau 4 atau 6 sama dengan 3 bagi 6 sama dengan 0,5. Yang ketiga, min dan variansi. PX sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sampai 6 bagi dengan 6. 1 tambah 2 sampai dengan 6, hasilnya 21, dibagi dengan 6 yaitu 3,5. Kemudian var
X sama dengan 6 kuadrat kurang 1 bagi 12. 6 kuadrat kurang 1 hasilnya 35, dibagi dengan 12 jadi 2,9167. Kemudian kita masuk untuk perhitungan menggunakan sintaks R. Setelah kita masuk dalam aplikasi R, kita memilih file, kemudian new script. Setelah itu kita masukkan sintaks. Sintaksnya yaitu X kurang dari kurang 1 bagi 6, kemudian enter, terus kurang dari kurang X dalam kurung 1/6, 6. Enter, terus enter, sum dalam kurung, terus kurung siku, X double persen 2 double sama dengan 0 kurung siku. Kemudian enter, min dalam kurung X, enter, star dalam kurung X, enter, shift, shift dalam kurung 1, 2, 3, enter, sampel dalam kurung X, 10, 10 sama dengan 3. Setelah kita mengetik sintaksnya, untuk menyelesaikan output, kita menekan tombol Ctrl+R. Jadi di sini teman-teman bisa lihat hasil dari perhitungan manual dan perhitungan dari sintaksnya sama. Jadi untuk soal distribusi seragam distrik kita benar. 35. Saya akan menjelaskan tentang distribusi geometrik. Jadi, distribusi geometrik adalah distribusi probabilitas diskrit yang memodelkan jumlah percobaan yang diperlukan dalam satu kali keberhasilan pertama dalam serangkaian percobaan berdahulu yang independen. Di sini soalnya itu Andi melempar koin hingga mendapatkan sisi gambar untuk pertama kalinya. Diketahui probabilitas mendapatkan sisi gambar adalah 0,5. Berapakah probabilitas Andi mendapatkan sisi gambar pada lemparan keempat? Untuk penyelesaian manualnya menggunakan rumus di mana probabilitas X sama dengan K sama dengan 1 kurang probabilitas pangkat K kurang 1, di mana P itu adalah probabilitas keberhasilan untuk mendapatkan gambar pada satu lemparan. Jadi P itu sama dengan 0,5. Lalu 1 kurang P itu menunjukkan probabilitas kegagalan dalam mendapatkan angka. 1 kurang P itu sama dengan 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5. Dan K itu adalah jumlah percobaan hingga keberhasilan pertama, yaitu K sama dengan 4. Dan langsung aja kita substitusikan ke dalam rumus, di mana probabilitas X sama dengan 4 sama dengan 0,5 dipangkatkan dengan 4 kurang 1. 4 menunjukkan jumlah percobaannya dikurangi dengan 1. Itu sama dengan 0,5 pangkat 3, dan hasil dari 0,5 pangkat 3 sama dengan 0,125. Dikalikan dengan probabilitas 0,5, mendapatkan hasil akhirnya 0,0625. Jadi probabilitas Andi mendapatkan sisi gambar pada lemparan keempat adalah 0,0625 atau 6,25%. Ini adalah sintaksnya. Sintaks yang sudah dimasukkan ke dalam R itu mendapatkan nilai probabilitasnya 0,0625, di mana P itu menunjukkan probabilitas dan K ini merupakan keberhasilan pertama sebanyak 4 kali. Lalu probabilitas dari diagram geometrik dan print ini menunjukkan nilai akhir dari probabilitasnya.
dan hasil dari software itu sama dengan perhitungan manualnya, yaitu dapat 0,0625. Kita masuk pada pembahasan distribusi hipergeometrik. Jadi, pengertian distribusi hipergeometrik sendiri adalah distribusi yang dipakai kalau kita mengambil satu sampel tanpa pengembalian dari suatu populasi yang terbagi atas dua kategori, di mana kategorinya adalah sukses dan gagal. Rumus distribusi ini sendiri yaitu peluang X dari X sama dengan kombinasi KX dikali dengan kombinasi N kurang K, N kurang X. Lalu dibagi dengan kombinasi dari N dan N. Dengan N besar adalah jumlah total populasi, K adalah jumlah item sukses di populasi, N kecil adalah ukuran sampel, X adalah jumlah sukses dalam sampel. Kita masuk pada contoh soalnya, yaitu dalam sebuah kotak terdapat 8 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 3 bola tanpa pengembalian, berapa peluang tepat 2 bola merah yang terambil? Diketahui di sini, N besar adalah 12, di mana total keseluruhan bola adalah 12. N K besar adalah 8, di mana terdapat 8 bola merah. N kecil adalah 3, di mana jika bola yang diambil tanpa pengembalian itu 3 bola diambil tanpa pengembalian. Lalu X-nya adalah 2, kita akan mencari peluangnya. Nah, di sini kita menggunakan perhitungan manual. Pertama, probabilitas X sama dengan 2 sama dengan kombinasi dari 82 dikali dengan kombinasi dari 12 kurang 8, 3 kurang 1 dibagi dengan kombinasi 12, 3. Dari peluang X sama dengan 2 sama dengan kombinasi dari 82 dikali dengan 4, 1 dan dibagi dengan kombinasi dari 12, 3. Kombinasi 82 sendiri mendapatkan hasil 28, 41 mendapatkan hasil 4, sedangkan kombinasi 12, 3 mendapatkan hasil 220. Lalu nilai-nilai tersebut kita masukkan kepada dalam fungsi. Jadi peluang X sama dengan 2 sama dengan 2 kali 4 dibagi 220. 2 kali 4 sama dengan 112 dibagi 220 sama dengan 0,05. Jadi peluangnya adalah 50,9%. Kita masuk pada art untuk membuktikan bahwa perhitungan manual dengan sintaks perhitungan software itu bersama benar. Kita masuk pada art, kita masukkan sintaksnya, yaitu D hiper, lalu masukkan 2, M-nya sama dengan 8, N-nya sama dengan 4, dan K-nya sama dengan 2. Mohon maaf, K-nya sama dengan 3. Lalu kita running. Otomatis, nilai yang keluar sama dengan perhitungan manual tadi adalah 0,50909% atau 50,9%. Jadi terbukti bahwa perhitungan manual dan perhitungan software sama. Oke, selanjutnya kita masuk pada distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif adalah probabilitas yang digunakan untuk menghitung kemungkinan jumlah percobaan Bernoulli yang diperlukan sampai terjadinya R keberhasilan. Dengan peluang sukses P pada setiap percobaan, dengan syarat setiap percobaan bersifat hanya dua hasil sukses probabilitas P atau gagal probabilitas Q sama dengan Q1 kurang P. Dan syarat yang kedua yaitu percobaannya harus bersifat independen. Kita masuk kepada fungsi probabilitas atau PMF. Jika X menyatakan banyak percobaan sampai sukses ke R, maka PX sama dengan X sama dengan kombinasi X kurang 1 dan X R kurang 1 dikali P pangkat R dikali 1 kurang P pangkat X kurang R. X sama dengan R, R ditambah 1, R ditambah 2 sampai R. 2 sampai selanjutnya, di mana R sama dengan banyaknya sukses yang diinginkan, P sama dengan peluang sukses setiap percobaan, dan X jumlah percobaan sampai sukses ke R. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus pertama. Seorang sales memiliki peluang keberhasilan menjual produk sebesar P sama dengan 0,5 setiap kali menelpon. Yang ditanya, tentukan peluang bahwa penjualan ke-6, R sama dengan 6, terjadi tepat pada panggilan ke-10.
X sama dengan 10. Di sini penyelesaian manualnya ialah PX sama dengan 10 sama dengan kombinasi 10 kurang 1 dan 6 kurang 1 dikali 0,5 pangkat 6 dikali 0,5 pangkat 10 kurang 6. PX sama dengan 10 sama dengan kombinasi 9 dan 5 dikali 0,5 pangkat 6 dikali 0,5 pangkat 4. Pangkat 4 ini dapat dari pangkat 10 dikurang dengan pangkat 6 sebelumnya. Selanjutnya, PX sama dengan 10 sama dengan 126 dikali 0,015625 dikali 0,625 sama dengan 0,1230. Jadi peluangnya sekitar 12%. Di sampingnya terdapat sintaks R. Sintaksnya kita tinggal masukkan ke dalam aplikasi R-nya. Pertama kita masuk ke file, setelah itu tekan new script. Setelah itu kita masukkan sintaks yang tadi. Nah, setelah sudah kita tinggal runningkan saja dengan menggunakan Ctrl R. Nah, hasilnya sama, yaitu 0,1230469. Maka perhitungan manual dan sintaks pada R hasilnya sama.